Oke, kemarin kita sudah selesai tentang instalasinya. Sekarang kita lanjut pengenalan tentang Bootstrap-nya. Tapi sebelum kita lebih lanjut supaya teman-teman nggak kaget juga nanti pas lihat beberapa tag HTML-nya kok nggak sesuai dengan yang asli, kita bisa lihat dulu pertama-tama di menu konten ini ada bagian reboot. Jadi secara singkat di sini Bootstrap itu merubah beberapa style dari komponen HTML yang ada dengan beberapa alasan. Ini alasan lengkapnya di sini ada, cuman secara garis besar karena dengan merubahnya kita bisa mendapatkan cara yang lebih mudah untuk scaling di berbagai device dan juga untuk pencegahan terhadap beberapa hal yang tidak sesuai. Perubahan yang dimaksud di sini sebagai contoh, semisal kita lihat di bagian sini ada bagian heading. Jadi di heading itu margin top itu dihilangkan, diganti dengan margin bottom dengan ukuran menggunakan satuan rem dengan alasan mereka supaya bisa lebih fleksibel nantinya. Nah, seberapa besar perubahannya bisa kita lihat sini. Semisal kita punya tag H1, ini tag H1 yang sudah diberikan Bootstrap, kita bandingkan dengan tag H1 bawaan dari HTML. Jadi ini yang tadi yang terkoneksi dengan Bootstrap, dan yang satunya lagi tidak terkoneksi dengan Bootstrap. Kita lihat sama-sama menggunakan tag yang sama, open in default browser. Nah, ini tampilan jika kita menggunakan Bootstrap, dia tidak memiliki margin top, ukurannya sedikit lebih besar dan memiliki sedikit jarak antar hurufnya. Ini sedikit perbedaannya. Padahal yang kita gunakan sama-sama menggunakan tag H1 tanpa styling apapun. Ini perubahan sedikit yang diberikan jika kita menggunakan Bootstrap. Tidak hanya di heading, sebenarnya ada beberapa bagian lagi bisa kita lihat, use list, bagian table, form, dan lain-lain. Cuman itu sedikit perkenalan saya supaya teman-teman tidak kaget. Karena kita sudah menyinggung bagian heading, kita lanjut saja mungkin ke bagian tipografinya di sini atau tata hurufnya. Jadi jika kita menggunakan Bootstrap, kita bisa mengatur styling beberapa huruf seperti tadi. Untuk judul kita bisa menggunakan tag H1 sampai H6 untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Sudah diubah stylenya oleh Bootstrap, kita hanya perlu memanggil tag biasa seperti ini. Ataupun kita bisa menggunakan cara lain, kita bisa menggunakan tag yang lain seperti tag P atau tag paragraf, kemudian diberikan tag H1 seperti ini. Itu merupakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil H1. Sebagai contoh di sini, ini menggunakan tag H1. Di tipografi sini saya uncommon dulu, saya sudah siapkan dokumennya. Kita coba jalankan. Nah, ini yang menggunakan tag, sedangkan ini yang menggunakan class. Hasilnya sama persis karena memang tujuannya adalah untuk lebih fleksibel dalam penggunaannya. Ini yang H2 menggunakan tag, ini yang H2 menggunakan tag P tapi diberikan class H2 oleh Bootstrap. Seperti ini dia. Hanya tag saja, tag H2 H1, di sini tag P tapi diberikan class H1 dan H2. Jadi dengan dua cara tersebut kita bisa mendapatkan hasil yang sama untuk heading yang seperti ini. Kita juga bisa menambahkan efek seperti efek secondary text, bisa kita gunakan untuk subjudul atau yang lain. Kita tinggal menambahkan class text mute di sini. Misalkan di tag ini kita tambahkan sebuah text small dengan class text mute. Nah, ini bisa kita gunakan untuk subjudul atau yang lainnya. Jika kita lanjut ke bawah, kita bisa menemukan cara lain lagi untuk menampilkan judul. Kalau yang tadi ini menggunakan tag H2, tampilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan cara yang selanjutnya, tampilannya itu kurang lebih seperti ini dia. Jadi dia sama-sama besar juga bisa digunakan untuk judul. Hanya saja dia tidak mendapat style font seperti bold gitu. Jadi tampilannya agak lebih santai. Cara memanggilnya gimana? Kita tinggal merubah class-nya tadi, menambahkan class display 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan kebutuhan ukuran kita. Sini kita
bisa coba uncomment bagian sini. Kita coba refresh. Nah, ini tampilannya. Bisa dipakai buat judul, dia lebih besar tampilannya dan tidak ada efek bold, jadi kesannya sedikit lebih santai. Contoh yang lain untuk tata huruf ini bisa kita lihat dalam penggunaan tag mark atau pemberian efek seperti catatan penting atau stabilo seperti itu. Kita lihat sini, kita bisa menggunakan tag mark bawaan HTML, atau jika kita ingin menggunakan bootstrap, kita bisa menambahkan class mark seperti ini saja. Jadi sedikit lebih fleksibel. Contoh yang lain juga bisa kita lihat. Untuk penggunaan tag U atau underline bisa diganti dengan menggunakan class decoration underline. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi kita lebih fleksibel saja jika kita ingin mengedit tulisan kita. Ada banyak sekali pilihan di sini, tidak cuma yang tadi. Ada block code dan lain-lain. Bisa teman-teman coba sendiri. Nah, di sini juga mungkin kita bisa coba tentang alignment-nya atau arah tulisannya. Kalau tadi kan kita punya tulisan semuanya fokus ke kiri, misal kita mau membuat dia ke tengah, kita hanya perlu menambahkan di sini, misalkan kita tambahkan class baru, text center. Nah, dengan demikian teksnya otomatis akan ke tengah, hanya dengan cara seperti itu. Cukup mudah, tinggal menambahkan class ini. Jika kita mau rubahnya ke kanan, kita tinggal rubah dia ke N. Jadi dia defaultnya ke star. Kalau mau bikin ke tengah, kita kasih saja text center. Kalau mau kasih ke kanan, kita tinggal berikan text N. Itu dokumentasinya juga ada di bagian sini. Ini tanpa arah tadi, ini yang menggunakan text center, dan yang terakhir menggunakan text N.